dari 3 organisasi sosial. Yang satunya adalah KKGD UMKM, kemudian yang satu lagi adalah Asita Travel, itu adalah organisasi Asita, dan yang ketiga adalah organisasi Pakar, ya, Pakar Padang Pariaman. Nah, cara ini bertujuan untuk membangkitkan pariwisata kembali pasca pandemi. Tentu kalau pariwisata kita sudah bangkit kembali, turunan daripada efek pariwisata ini kan UMKM, perhotelan, termasuk juga pelaku-pelaku pariwisata dan kerajinan. Inilah turunan daripada pariwisata. Diikuti berapa UMKM sendiri? UMKM yang mengikuti acara ini memang tidak banyak, lebih kurang sekitar 30 UMKM, dan sisanya itu ada dari berbagai industri lain. Salah satunya adalah industri perhotelan, industri pariwisata, dan juga ada industri kesehatan, ya. Kemudian juga ada dari akademisi, ya, yang mengikuti event pada hari ini dan sampai besok. Untuk pelaku UMKM sendiri, apakah khusus anggota FKKGD sendiri? Tidak. Pelaku UMKM itu ada dari Pakar Padang Pariaman, kemudian ada dari FKKGD. Jadi ada 2 gabungan pelaku, karena Pakar ini juga mempunyai sub bidang kerja yang sama dengan FKKGD. Asita adalah organisasi Tour and Travel Indonesia yang mengatur perjalanan. Ya, Asita ini di bawah naungan Dinas Pariwisata, ya. Jadi yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain itu dilakukan oleh Biro Perjalanan. Khusus untuk Rakernas sendiri, apa agenda utamanya, Pak? Rakernas pada hari ini agenda utamanya tentu menyiapkan program-program kerja ke depan untuk lebih menyentuh kepada lapisan masyarakat, untuk terus membangkitkan perekonomian masyarakat, terus bergerak dalam rangka menghadapi pasca pandemi ini yang insya Allah kita harapkan 2022 ini kita tinggal landas lah dari persoalan pandemi ini. Bang, iya, FKKGD ini lebih kepada pendampingan, ya, pengayoman, pendampingan, termasuk juga membantu untuk promosi, ya, kepada pelaku-pelaku UMKM kita yang berada di daerah agar mereka bisa menjual produknya baik di tingkat nasional. Nah, kemudian terkait mengenai tentang adanya bantuan daripada pihak pemerintah kepada pelaku UMKM seperti adanya KUR, ya, ada kue gitu, ya. Nah, berbagai macam program daripada bantuan pemerintah itu, nah tentu ini adalah bagian daripada peluang yang sangat besar. Tetapi pada sampai saat sekarang ini KKGD belum menyentuh kepada arah ke sana untuk mendapatkan, dan kita sendiri juga memahami dari banyak anggaran daripada pemerintahan sekarang itu refocusing itu ke Satgas Covid, ya, menangani bagaimana situasi ini cepat. Ya, jadi untuk bantuan-bantuan saya kira itu belum ke sana. Oh, yang hadir pada kesempatan hari ini lebih kurang sekitar 150 orang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia mengikuti Rakernas sampai malam hari ini. Rakernas yang keberapa ini, Bang? Ini Rakernas yang pertama. KKGD ini juga baru lahir gitu, ya. Jadi ini adalah Rakernas yang pertama diadakan di Jakarta. Ya, jadi ada dua event. Yang pertama sekali event kita adalah Expo dan Exhibition UMKM kita. Nah, itu dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Tetapi acara Rakernas itu sendiri hanyalah 1 hari. Hari ini sampai selesai nanti jam 7 malam lah, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai organisasi yang baru lahir, tolak ukur lainnya. Lebih kurang saya sampaikan itu badan hukumnya baru lahir di tahun 2021. Nah, tetapi tentu orang yang baru lahir tidak bisa berdiri langsung, makan pun juga belum bisa, ya, karena masih ibaratnya kalau kita lahir kan masih dibantu oleh orang tua semua. Nah, jadi target-target yang kita capai untuk mensejahterakan terutama adalah anggota kita, ya, atau masyarakat yang berada di sekitar kita. Jujur saya sampaikan, saya belum melihat arah target ke situ. Namun pada hari ini rencana itulah yang akan kita support untuk menyiapkan draft rancangan kerja sehingga target itu nanti akan terlihat. KKGD ini sebenarnya menurut badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu dia adalah organisasi sosial masyarakat
yang konsentrasi penuh itu adalah bergerak kepada UMKM. Nah, jadi sampai detik hari ini afiliasinya ya kan belum mengarah kepada partai politik ya. Walaupun warna bajunya mirip-miripan atau salah satu daripada penasihatnya adalah petinggi daripada salah satu partai. Saya tidak bilang apa itu partainya. Nah, tetapi sampai detik hari ini tapi warna jelas itu, Bang. Warnanya udah jelas ini kan? Oh, enggak juga. Ya, kalau misalnya saya bertanya hati kawan-kawan daripada media itu warnanya merah. Kalau kita belah dada kita ini hati kita merah, darah kita merah. Tapi apakah kita di simbol merah belum tentu. Soalnya saya lihat nggak ada warna lain. Ibarat gadis cantik yang lagi ditarik ke kiri ke kanan. Nah, jadi ada suatu peluang kepada ya orang-orang yang membutuhkan. Ya, ada satu peluang. Jadi sifatnya adalah FKKGD mau berkolaborasi dan berseri dengan apa saja, warna apa saja. Kita tidak melihat kepada warna lah, kan gitu kan. Selaku Ketua DPD FKKGD Sumatera Barat, tentu kebangkitan perekonomian UMKM, kerajinan daerah di Sumatera Barat sendiri bisa kita organize dan kita bisa listing dan bisa kita bantu dan kita memberikan pendampingan baik pun dari segi permodalan maupun dari segi promosi. Saya sendiri sudah melakukan hal itu dan saya sudah membentuk beberapa outlet atas nama perusahaan saya sendiri yang afiliasinya tentu juga FKKGD. Salah satunya mungkin yang Bapak lihat itu ada Minang Membaw Food, kemudian Salero Pakar, itu punya saya. Nah, kemudian di samping itu juga outlet saya yang ini saya jujur pada hari ini saya tidak buka stand. Tadinya ini Balerung ya, tadinya di sini adalah travel saya, tapi saya serahkan kepada Balerung. Jadi karena memang sibuk untuk mengurus, saya tidak jualan sekarang. Jadi saya beri kesempatan kepada teman-teman Asita untuk berjualan deh. Tapi saya sayang juga Sumatera Barat tidak ikut andil di dalam menjual pariwisata Sumatera Barat. Adalah Ketua DPD Asita Sumatera Barat periode 2001 hingga 2026. Kemudian saya juga selaku Ketua FKKGD UMKM Sumatera Barat periode 2001 hingga 2006. Kemudian juga saya selaku Sekjen Pakar Kabupaten Padang Pariaman periode 2001 juga 2026. Ditambah lagi saya juga selaku Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia Demokrasi untuk Sumatera Barat. Saya tidak tahu ini sebenarnya saya bukanlah basic saya bukan wartawan ya. Tapi teman-teman meminta saya untuk memimpin itu. Dan juga saya selaku Sekjen daripada OKOC yang ada di Sumatera Barat bersama dengan Bang Im di bawah komandonya Bang Sandi. Jadi memang saya normalinya adalah pebisnis, bukan seorang politikus. Nah, di samping itu saya juga pembeli.